Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Eko Saputro dengan kelas Akhwalul Syahsyah 1B atau AS1B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan dengan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan dosen pengampuh Ustadz Adriandi Kasim, SHI, MHI. Untuk selanjutnya, mari kita simak bersama video berikut ini. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Oke, kita mulai videonya. Sebelumnya mungkin saya ingin memohon maaf kepada Bapak dosen karena keterbatasan saya. Mungkin saya juga sudah berusaha semaksimal mungkin, dimana saya hanya bisa membuat video ini melalui via handphone saja. Soalnya ya karena keterbatasan biaya, saya belum mempunyai laptop, dan insya Allah kedepannya apabila sudah mempunyai rezeki dari orang tua, mungkin saya akan meminang sebuah laptop untuk agar bisa memperlancar masa kuliah saya ketika ingin membuat tugas macam seperti ini atau lain hal. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan di mana sebenarnya fitur Word di handphone itu memang tidak bisa diandalkan untuk pengaturannya, akan tetapi ada 1 sampai 2 kali bahkan sampai 3 kali pernah saya mencoba membuat sebuah makalah dari handphone, kemudian saya transfer filenya ke laptop, akan tetapi hasilnya tidak berubah. Jadi mungkin ada pengaturan-pengaturan yang harusnya memang diatur kembali. Akan tetapi untuk pembuatan makalah yang kemarin saya kirimkan, itu saya menggunakan berusaha untuk meminjam komputer PC atau laptop milik teman saya. Jadi itu. Kemudian untuk kali ini ya saya mohon maaf sekali karena teman-teman saya juga laptopnya lagi dipakai. Kemudian dari kelas pun saya istilahnya berdomisili agak jauh dari teman-teman yang lain. Jadi seandainya pun saya ingin meminta bantuan dari teman sekelas mungkin agak kesulitan, soalnya memakan waktu juga biaya. Saya sekian dari alasan saya. Kemudian mengenai ini kita lanjut ke tugas. Saat ini kita bisa melihat ada di sini ada judul. Nah, sesuai dengan pedoman, judul saya menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 14. Jadi di sini kita lihat untuk pengaturannya tidak. Untuk pengaturan di sini, nah, Times New Roman ukuran 14. Ya. Kemudian di bawahnya ada subjudul. Nah, di sini saya mengikuti pedoman yang telah saya download,
di mana tertulis apabila judulnya menggunakan Times New Roman ukuran 14. Di sini saya menggunakan masih sama font Times New Roman, akan tetapi untuk subjudulnya saya menggunakan font 12 sesuai dengan pedoman yang telah diberikan yang telah saya download dari https IAIN Manado. Kemudian saya mengambil logo IAIN Manado ini dari internet, di mana saya membuka logo IAIN Manado berbentuk PNG. Kemudian saya masukkan. Jadi pengaturannya ada di Word. Jadi simple sebenarnya. Kemudian untuk nama sengaja saya taruh model begini karena berpatokan kepada salah satu makalah senior saya. Jadi bentuknya seperti ini. Mungkin ada beberapa yang agak beda, cuma saya rasa itu sudah bisa digunakan gitu. Oke, nama. Kemudian di sini alamat ya. Institut Agama Islam ini saya menggunakan font sama Times New Roman, akan tetapi di atas ini saya menggunakan yang ukuran 12 dan yang di bawah sini menggunakan ukuran 9 karena untuk untuk menulis alamat dari atau identitas dan nomor telepon dari Institut Agama Islam Negeri Manado. Kemudian saya membuat footer di mana nomor, mungkin ini terjadi kesalahan di nomor. Sebenarnya cover tidak menggunakan nomor, akan tetapi mungkin kesalahan saya. Kemudian di sini halaman berikutnya ada daftar isi. Saya menggunakan Ctrl B, dan masih sama untuk daftar isi saya menggunakan font Times New Roman ukuran 14 karena saya rasa untuk ukuran 12-nya itu terlalu kecil. Kemudian saya blok, jadi Ctrl B. Oke. Sudah. Perlu diketahui juga total dari halaman makalah saya hanya 13 halaman. Itu pun sudah termasuk cover. Jadi mungkin seandainya kurang, saya juga butuh masih mengukir pengalaman. Oke. Kita masuk ke bab 1. Bab 1 di sini pendahuluan. Nah, sesuai dengan pedoman yang saya baca, di dalamnya itu unsur yang paling penting di dalam sebuah makalah hanyalah 3 bab. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi atau tema, kemudian yang ketiga penutup. Nah, perlu dijelaskan pula di sini pendahuluan terdiri dari latar belakang, terus rumusan masalah, terus ya kalau untuk makalah yang kali ini saya buat hanya 2. Soalnya mengingat juga karena waktunya saya juga tidak enak juga kan karena hanya meminjam kemarin itu. Next, kemudian kita lanjut terblok. Oke. Kita lanjut ke rumusan masalah. Oh ya teman-teman, perlu diketahui bahwasanya sesuai dengan pedoman yang telah di-download, untuk tulisan di dalam makalah ini menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Nah, yang membedakan antara
antara rumusan masalah dengan isi, dengan bawah-bawahannya, itu saya hanya membedakan dengan blok. Ctrl B. It's okay. Lanjut pembahasan. Nah, di sini saya mengambil contoh di mana pengertian masa iddah menurut para ulama di sini saya mengambil pendapat dari Imam 4. Di mana di sini ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian yang terakhir Hanabilah. Dah. It's okay. Ini saya kemarin mengambil di kutipan di dalam buku Abu Yazid et al Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis untuk orang modern, Jakarta, Erlangga, halaman 26. Oke. Kemudian di bab masih di pembahasan di bab kedua. Nah, di sini saya mengambil dasar hukum iddah, di mana saya mencoba untuk menulis font Arab dan hasilnya itu sangat nihil, di mana saya masih bingung untuk pengaturan Word, keyboard Arab saya masih agak bingung. Nanti mungkin saya akan mempelajarinya dari teman-teman yang telah berpengalaman. Nah, untuk yang kali ini saya hanya bisa mengcopy. Saya terus terang saja, saya copy dari Quran Kemenak, di mana kalau seandainya dari situs-situs website yang lain, maka hasilnya akan terkocar-kacir. Karena itu, ya, terkocar-kacir di sini yang saya maksud yang kalimat pertama seperti di sini, wa idza walladzina yutawaffawna. Nah, di sini akan teracak. Di sini walladzi sudah di belakang, sudah berada di belakang ayat, jadi tidak teratur. Nah, oke. Untuk selanjutnya saya mengambil dasar hukum. Nah, ini saya telah menaruh di catatan kaki, footnote. Untuk pedoman footnote saya sendiri kurang paham, cuma untuk tutorialnya saya melihat dan mempelajarinya dari situs YouTube. Oke, untuk yang ketiga di sini ada hadis. Nah, hadis juga sama. Saya terus terang untuk ayat dan hadis saya copy paste dari Google, karena untuk tulisan Arabnya itu saya tidak bisa menjamin, karena masih kekurangan ilmu saya mungkin untuk membuat font Arab di keyboard komputer. Jadi saya terangkan juga di sini, saya ambil dari https://1001hadis.blogspot.com. Sengaja saya taruh ya, untuk memperjelas di mana saya bisa mendapatkan hasil itu. Kemudian yang ketiga di sini masih isi sih juga ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke bagian ketiga, yakni penutup. Tambahan. Oh ya, di sini ada tambahan. Ini saya mengambil ini dulu materi yang saya dapatkan ketika saya kelas 2 aliyah di Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng. Nah, ini saya dapatkan dari beliau Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Musta'in Syafi'i Al-Hafidh, Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Nah, di sini saya sengaja saya tambahkan untuk lebih memperjelas. Nah, di sini ada keterangannya juga. Kalau untuk yang kali ini saya rasa untuk hasil plagiasi di bagian ini saya rasa belum ada. Soalnya ini baru pertama kali yang saya tulis di sini. Setahu saya untuk penjelasan yang seperti ini. Sesederhana ini akan tetapi bisa dimengerti.
Kalau perlu saya bisa jelaskan juga untuk ini, untuk apa? Untuk keterangan ini, di mana kan makalah saya tentang masa iddah. Jadi masa iddah di sini adalah jangka waktu yang diberikan kepada perempuan untuk bisa menikah lagi. Nah, di sini tidak dibedakan sih, kalau menurut yang saya pahami tidak dibedakan antara wanita yang ditinggal mati atau wanita yang dicerai gitu. Akan tetapi bisa dilihat dulu, sama-sama ada iddahnya. Akan tetapi di sini ada keterangannya juga. Nah, ketika suami meninggalkan istrinya dalam keadaan suci, maka sesungguhnya istrinya itu harus mengalami 3 kali suci lagi. Misalnya di sini dia dicerai, ya, suci. Garis yang lurus ini suci. Kemudian di sini haid atau menstruasi. Kemudian ini baru dihitung 1. Dan suci lagi, menstruasi atau haid lagi, suci lagi, menstruasi, suci. Ya, suci di sini itu sudah bisa dikatakan wanita ini halal untuk dinikahi lagi. Apabila wanita yang ditinggalkan suaminya dalam keadaan haid atau menstruasi, itu masa iddahnya itu hitungannya 4 kali haid. Jadi misalnya ini ditinggal waktu haid, kemudian dia harus menunggu suci dulu, baru dihitung, baru setelah suci terus haid itu baru dihitung pertama kali. Kemudian prosesnya seperti yang tadi. Kemudian di sini ada masa iddah wanita menopause. Menopause ini adalah wanita yang sudah tidak produksi lagi. Jadi yang namanya tidak produksi, ya pastinya untuk digauli pun ya berpikir-pikir ya. Mungkin seperti itu. Kemudian ada ini wanita menopause dan janda kembang, atau yang biasa kita yang di bahasa fikihnya itu kita diperkenalkan dengan wanita yang baru menikah akan tetapi sudah ditinggal mati atau sudah dicerai suaminya. Itu tapi belum digauli. Nah, di sini tidak ada masa iddahnya. Oke, keterangannya sudah ada di bawah. Masuk ke penutup. Di sini kesimpulan, saya mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan di dalam buku pedoman dijelaskan bahwasanya kesimpulan adalah ringkasan atau jawaban singkat dari materi yang telah kita jeberkan di atas. Nah, kemudian di sini ada saran juga. Nah, it's okay. Di bawah sini ada daftar pustaka. Saya menulis daftar pustaka dari yang telah tertulis di footnote tadi. Sekian untuk video saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.